Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di dalam rumah Tuhan, kita beribadah secara online, tapi anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur, kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau adalah kekuatan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam keadaan apapun. Engkau ada di pihak kami. Engkau selalu menyertai kami. Sungguh kami percaya akan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menyadari bukan kekuatan kami, hanya kekuatan yang daripada-Mu saja. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Glory. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh hanya kekuatan Tuhan saja yang memberikan kita kemampuan untuk melewati hari-hari ini. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi seperti ini, Engkau masih memelihara kami. Itu adalah berkat kemurahan-Mu. Sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengandalkan Engkau.
sebab Engkau satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau yang kami bersyukur Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami menyadari sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu melindungi kami. Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu itu melebihi hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Mari katakan bersama kemurahan-Mu. Lebih dari hidup kami bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, sebab Engkau adalah satu-satunya gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami angkat hati kami angkat suara kami mau meninggikan di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Tuhan. Itu adalah gunung batu kita, itu adalah tempat perlindungan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Angkat tanganmu, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah tempat perlindungan kita, Dia kota benteng kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
Kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Haleluya. Kami merasakan sukacita dalam pujian kami. Kami merasakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami senantiasa merasakan sukacita dalam hidup ini, bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi masih ada waktu, kesempatan untuk memperbaiki, untuk mengisi bejana hidup kami, untuk memenuhi kehidupan ini dengan kerohanian yang luar biasa. Sebab itu terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Karena kami tahu Engkau tetap turut bekerja dalam segala hal walaupun dalam keadaan pandemi ini. Kami tahu Engkau tetap menyertai kami. Kami tahu Engkau selalu ada dalam kehidupan ini. Dan kami rasa bersyukur. Hari ini dengan segenap hati kami ingin juga menikmati firman. Urapi kami semua supaya firman ini melekat, firman ini menjadi rema, dan kami dapat semangat untuk melakukan firman ini, supaya hidup ini menjadi hidup yang berarti, menyenangkan Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat, yang jahat. Kami tetap mempertahankan hidup rohani kami di hadapan-Mu dengan menyukakan hati Tuhan lewat apa yang dapat kami lakukan. Baik kami bekerja di rumah, apapun yang dapat kami lakukan, kami tetap menyenangkan Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang diberikan jempol oleh Tuhan. Bahwa kami adalah jemaat umat Tuhan yang baik, umat Tuhan yang rindu akan kasih sayang Tuhan, umat Tuhan yang memperlakukan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya mengatakan amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Mulai dari hari kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, sampai Tuhan naik ke surga yang kita peringati hari ini. Kita masih ibadah di rumah masing-masing secara online ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan ini. Hingga Tuhan izinkan kami ada di rumah ini. Kami dapat membawa hidup ini, mengoreksi hidup ini dengan baik di hadapan-Mu. Di mana kami dapat belajar dari segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan. Kami harus ada di rumah dengan kekurangan, dengan hal-hal yang membuat kami ada rasa takut, khawatir. Tapi kami belajar semuanya itu, menghilangkan semuanya itu. Disinilah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Satu pagi hari ini kita tetap terus semangat. Karena kita tahu Bapa Surgawi turut bekerja dalam segala hal. Kita tahu Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini akan saya bawakan dalam Yohanes 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Yohanes 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Ayat yang ke-16 sampai dengan 28.
Demikian bunyi firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan kepada Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Amin. Tuhan Yesus di sini berkata kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Murid-murid terkejut dengan mendengar kata-kata ini. Bagaimana tidak terkejut? Kata-kata yang membuat hati ini susah. Dengan kata-kata tinggal sesaat saja. Bayangkan 3,5 tahun mereka bersama-sama, baik dalam pelayanan, baik dalam makan bersama-sama, tinggal yang bersama-sama, dalam suka dan duka yang bersama-sama. Bayangkan dengan kata-kata tinggal sesaat saja yang membuat hati mereka susah, yang membuat hati mereka sedih. Itu yang memilukan hati murid-muridnya. Saya pun punya kenangan manis yang tak pernah saya lupakan. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya dan tim doa ada pelayanan di tante saya di yang di Malang. Mereka mengundang kami untuk melayani, Pak. Dan tante saya itu orang yang suka menyanyi pujian Tabernakel Glory, nyanyian pujian yang lama. Jiwaku lari padamu Tuhan, hanya Engkaulah tempat naunganku, hanya Engkaulah perlindunganku. Dan itu pun kami dapat melayani dengan sukacita, dapat melayani dengan gembira, karena respon dari tante kami itu sungguh sangat luar biasa. Dalam pujian-pujian yang kami naikkan, tanpa terasa dia juga meneteskan air mata. Air mata bergembira, bersuka karena Tuhan masih menyertai hidupnya.
dan membuat kami pun rasa senang dalam pelayanan itu. Teristimewa juga firman Tuhan yang saya beritakan yang membuat tante saya itu begitu suka mendengar, dan tanpa terasa juga air matanya menetes. Dan ada kata-kata kesaksian juga yang dia ungkapkan. Wah, ini tinggal umur berapa? Tinggal sesaat saja. Wah, ingin menikmati hadirat Tuhan. Wah, ingin menikmati kasih Tuhan. Wah, ingin menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Memang tante saya beragama Katolik, tapi dia senang dengan puji-pujian Tabernakel Glory yang mengatakan, jiwaku lari padamu, kau sajalah penolongku. Itu kata-kata yang membuat dia suka, yang membuat dia bergembira, bersuka. Tanpa terasa dalam sukacitanya, air matanya menetes. Dan kami pun bersuka setelah dalam pelayanan, kami pun makan bersama-sama. Kami pun bergembira bersama-sama karena Allah menyediakan semuanya untuk kami. Dan kami makan dengan bersukacita. Semua dikeluarkan. Dan pada akhirnya waktu kami pulang pun masing-masing dari anggota tim doa bersama saya juga diberi 1 dos Indomie. Memang tante saya ini dikenal sebagai Oma Indomie. Dan itulah yang membuat kami tim doa senang. Karena apa? Kami juga menerima berkat ilahi, berkat rohani, pulang juga menerima berkat jasmani. Itu yang membuat kami senang. 2 minggu sekali kami ke Malang. Dan juga Wah juga memberikan berkat untuk perjalanan kami. Itu membuat kami bergembira. Karena apa? Itu membuat juga kami refreshing ke Malang 2 minggu sekali. Dan kami juga menikmati berkat-berkat ilahi, juga berkat-berkat jasmani. Dan pada saatnya kata-kata tinggal sesaat wah hidup ini, itu terjadi. Wah dipanggil pulang, tante saya dipanggil pulang. Dan saat itulah kita semua tim doa merasakan sedih. Bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan komplit. Tuhan memberikan berkat rohani dan berkat jasmani. Itu yang tidak pernah terlupakan. Dan itulah yang menyenangkan kami. Sebab itu apa yang dialami murid-murid juga. Mereka bersama-sama dalam satu pelayanan yang indah, di mana Tuhan juga memberikan berkat yang luar biasa dan mereka dapat menikmati berkat itu. Juga hamba Tuhan, pelayan-pelayan jemaat Tuhan, umat Tuhan yang datang menikmati berkat itu. Dan murid-murid juga menyaksikan bahwa berkat Tuhan yang luar biasa lewat 5 roti dan 2 ekor ikan dapat memberikan berkat makan orang 5.000 orang. Dan murid-murid itu merasa sukacita, bergembira, bersukacita bersama-sama. Tapi pada saatnya dengan kata-kata tinggal sesaat saja, itu yang membuat mereka sedih. Kita pun, Tuhan juga berbicara kepada kita. Tinggal sesaat saja kita akan bertemu dengan Dia. Tinggal sesaat saja kita akan menjumpai Dia. Dia sudah datang dalam hidup ini. Dan tinggal sesaat saja kita akan berjumpa muka dengan muka. Kita bisa menikmati kasih kuasa Tuhan yang luar biasa di sana. Bahwa kalau di muka bumi yang fana ini, murid-murid semua kita pun sudah dicukupi dengan berkat rohani jasmani. Apalagi kita di sana, kita akan diberikan berkat kemuliaan yang luar biasa. Oleh sebab itu sewaktu kita menunggu waktu, tinggal sesaat saja. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Waktu-waktu ini adalah jahat. Kita tahu siapa si jahat.
Si jahat ialah iblis yang ingin merorong kita, ingin mencuri hati kita, dan ingin membinasakan kita. Dia terus bekerja, dia tanpa lelah terus bekerja untuk mengambil anak-anak Tuhan, untuk mencuri hati mereka. Lewat apa? Lewat kekayaan yang Tuhan sudah percayakan pada hidupmu. Kalau engkau tidak hati-hati dengan waktumu, kekayaan itu bisa membuat engkau sombong. Kekayaan itu bisa membuat engkau terlena. Kekayaan itu membuat engkau merasakan dirimu tinggi hati, merasa tinggi. Aku harus dihormati, baik di gereja dimanapun berada. Aku harus dihormati. Kalau engkau tidak menghormati aku keluar dari gereja. Hati-hati, itulah si jahat yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita melakukan demikian, kita sebagai orang-orang yang kaya. Dan kalau kita memang dipercaya Tuhan dengan berkat yang secukupnya, ataupun merasakan berkat ini serba kurang, yaitu kita berada dalam keadaan miskin, janganlah kita menjadi seorang yang suka meminta-minta atau suka mencari akal untuk mendapatkan berkat. Itu pun tidak disukai Tuhan. Saudara bisa lihat persembahan seorang janda miskin. Dia memberikan berkatnya semua kepada Tuhan. Walaupun dia harus mendapatkan 2 peser koin duit itu dengan susah payah, tapi dia dapat melakukan menyenangkan Tuhan. Kita pun juga harus seperti itu. Apapun yang Tuhan percayai dalam hidup ini, baik engkau kaya, baik engkau miskin pun, harus tetap mengucap syukur, menjaga waktu-waktu yang Tuhan berikan. Karena hari-hari ini jahat. Sebab itu kalau kau sebagai seorang yang miskin, kau tidak perlu meminta-minta. Karena Tuhanmu kaya. Tuhanmu kaya. Hanya sesaat saja. Kata-kata firman tadi, hanya sesaat saja engkau mengalami demikian. Hanya sesaat waktu saja engkau mengalami penderitaan. Sebab itu memang firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan, pelajaran yang sejati yang harus didengungkan terus kepada setiap anak-anak Tuhan, bahwa setiap anak Tuhan harus pikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib. Biarpun kepercayaan yang Tuhan berikan engkau sebagai seorang kaya ataupun memang engkau seorang miskin, engkau harus tetap pikul salib, menyangkal diri. Saya katakan, baik orang kaya mau miskin, sama saja kalau engkau tidak bisa pikul salib, kalau engkau tidak bisa menyangkal diri. Waktu yang sesaat ini engkau pergunakan dengan segala semaumu. Karena kalau engkau miskin untuk kebutuhanmu, kalau engkau kaya, kesombonganmu. Perhatikan hidupmu dengan baik-baik, supaya hidup ini menyenangkan Tuhan. Waktu ini singkat, tinggal sesaat. Sebab itu apa yang Tuhan katakan, kita pun harus tetap dekat dengan Tuhan. Harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Walaupun merasakan kalau kita dekat Tuhan, dan kalau ada suatu masalah kita merasakan duka cita, tapi kita tahu Tuhan akan menghibur kita lewat Roh-Nya yang kudus yang tinggal dalam hidup ini. Setiap pagi kita nyanyikan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia
kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ingat kata-kata ini. Aku tidak akan goyah. Apapun keadaanmu, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Apalagi ini tinggal waktu sesaat saja. Waktu ini singkat, tinggal sesaat saja. Pergunakanlah waktu ini dengan baik. Sebab itu inilah yang Tuhan akan berikan, akan limpahkan dalam ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Minta kepada Tuhan. Dalam pujian hanya dekat Allah saja. Kita pun minta, Tuhan, aku ingin dekat dengan Kau. Disitulah limpah sukacita dalam hidupmu. Penuhlah sukacita ini, membuat engkau kuat menjalani hidup ini dengan keadaan apapun. Kalau engkau kaya, engkau tidak akan sombong. Engkau tidak akan semau kue. Engkau tidak akan memamer-mamerkan kekayaan. Engkau akan hidup bersahaja. Dan engkau bisa memberikan berkat yang Tuhan percayakan limpah dalam hidupmu. Berkat kepada orang lain. Juga kepada pekerjaan Tuhan. Orang lain. Limpah. Disitulah berkat luar biasa. Engkau dilimpahi dengan jasmani. Oleh sebab itu engkau melakukan firman Tuhan. Engkau membagikan, mempersembahkan berkat itu kepada juga pekerjaan Tuhan atau orang lain. Disitulah limpah sukacitamu. Karena apa? Karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Disitulah engkau dapat mempergunakan waktu. Di saat engkau susah. Di saat engkau mengalami perkara. Disitulah hikmat kuasa Tuhan akan bekerja. Sebab itu jangan takut akan hidupmu. Walaupun saat ini engkau dalam keadaan susah. Ingatlah, tinggal sesaat saja. Tuhan sudah menyiapkan semuanya dengan baik di atas sana. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sebab itu ayat yang ke-25 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Dan ayat yang 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Berarti dengan kata lain, selama kita hidup di muka bumi ini, di bumi yang fana ini, Tuhan Yesus memintakan berkat kepada Bapa. Tuhan Yesus memintakan kesembuhan kepada kita. Tuhan Yesus memintakan keselamatan kepada kita. Kalau keselamatan secara rohani, yes, ya. Karena dia sudah mati di kayu salib dan bangkit. Tapi keselamatan di muka bumi ini juga dia berikan. Asal kita dekat dengan Allah. Sampai itu apapun keadaan ini, kalau memang hidup kita hidup yang susah, ingat, kita pun kaya, ingat di sana. Dalam Yohanes 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu bertahanlah. Walaupun keadaanmu susah saat ini, bertahanlah. Tinggal sesaat saja. Tuhan akan memberikan yang terbaik di taman Firdaus. Karena dia juga menjanjikan semua orang yang percaya bertobat kepada dia untuk bersama-sama dengan dia di Firdaus. Dan dia, kita tahu dalam kitab Wahyu, di sana jalannya dari emas. Di sana tembok-tembok rumahnya dari permata. Begitu luar biasa. Rumah kita, rumah orang kaya. Tidak ada jalan lantainya dari emas. Tidak ada temboknya dari permata-permata yang mahal. Sebab itu, waktu yang ada, pergunakanlah. Jagalah hatimu dengan baik di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan
sungguh-sungguh sayang kepada kita semua. Sebab itu Dia memberikan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Percayalah terus, percayalah, dekat dengan Tuhan. Setiap pagi kita menyanyikan pujian itu dan kita bekerja melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Dan pada sore malam hari ini ada waktu kita bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dalam gerakan 78 untuk mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan hari ini. Sepanjang hari ini Tuhan sudah melimpahkan berkat kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Kita mengucap syukur. Kalau saatnya Tuhan memanggil kita dengan waktu yang sudah singkat ini, terpujilah Tuhan. Kita pindah di Taman Firdaus yang indah, rumah yang Tuhan sediakan. Di sanalah kita menikmati berkat yang luar biasa, yang belum pernah kita pikirkan, yang belum kita lihat, yang belum kita rasakan. Itu disediakan Tuhan di sana. Sebab itu lakukan firman Tuhan ini dengan baik di dalam hidup ini. Kita semua lakukan supaya berkat ini luar biasa terus. Berkat ini melimpah dalam kehidupan kita. Dan pada saatnya kita akan pulang. Kita pulang dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dan singkat nyanyikan pujian ini. Kita yang di rumah menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, apa yang dapat kalau sekete. Oh, apa yang kalau sekete. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, 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 yes. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Jesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan yang terluka. Hibur mereka yang susah. Beri jalan keluar dari masalah yang berat Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih Tuhan. Yes. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, lewat doa-doa kami pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa kepada seluruh manusia di muka bumi ini yang sakit COVID-19. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan mereka. Berikan mereka semangat. Berikan semangat juga pada tim medis, supaya mereka tetap bersukacita untuk menjalankan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka.
Sabtu Bapa, kami percaya Terima kasih. pandemi ini akan berakhir. Amin. Amin. Kami percaya Engkau akan cepat menemukan virus lewat ilmuwan-ilmuwan yang ada di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya di Indonesia banyak ilmuwan yang hebat. Di Surabaya akan timbul ilmuwan yang hebat yang dapat menemukan virus ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh kota di Indonesia supaya mereka bersukacita, bersyukur dalam keadaan pandemi ini, tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena menjaga hati ini bahwa hanya tinggal sesaat saja kita ada di bumi yang fana. Kita akan dipindahkan kepada bumi dan langit yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Sabtu bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan akan mengurapi kita. Tuhan akan menjamah hidup ini. Angkat tangan kita ke atas dalam penucapan syukur di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya dan berkat dari Bapa Surgawi, berkat yang luar biasa melimpah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, dan sekolah kuliah anak-anakmu. Diberkati keluar masuk rumah, dilindungi oleh malaikat Tuhan, menyertai, melindungi dari orang-orang yang bermaksud jahat, melindungi dari segala virus penyakit, terutama virus COVID-19 ini. Dan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang luar biasa, tetap mengasihi kita, dan persekutuan Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup ini, menyertai hidup ini, menolong hidup ini, menghibur hidup ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penucapan syukur di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.